Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Kali ini Bapak Ibu, kita akan membahas prediksi soal PPPK di soal Situational Judgment Test untuk kategori P2 dan P3 tes PPPK Guru tahun 2023. Baik, langsung saja kita menuju soal dan kita bahas. Nomor 1. Ridwan diminta menyimpan dokumen penilaian kinerja seluruh karyawan PT Maju Lancar oleh manajer SDM karena mendadak harus pergi. Dengan pesan jangan dibuka karena datanya bersifat rahasia. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa Anda diberi kepercayaan tersebut. Dalam dokumen tersebut memuat data-data pegawai yang akan dipromosikan. Ridwan adalah salah satu pegawai yang akan dipromosikan tersebut. Jika Anda sebagai Ridwan, tindakan yang akan Anda lakukan adalah A. Melihat dokumen tersebut, khusus dokumen yang berkaitan dengan diri Anda. B. Melihat seluruh dokumen pegawai yang dicalonkan untuk promosi, sekedar untuk mengetahui saja tanpa memberitahu orang lain. C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. D. Mengajak satu teman yang Anda percaya untuk membuka, sekedar untuk melihat data Anda tanpa membocorkan kepada orang lain. E. Menanyakan langsung secara pribadi kepada manajer SDM tentang kesempatan Anda untuk dipromosikan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Tidak membuka dokumen karena sudah dipesan untuk tidak membukanya. Anda telah diberi tanggung jawab untuk menyimpan dokumen tersebut dengan pesan jangan membukanya karena datanya bersifat rahasia. Dalam situasi seperti ini, sangat penting untuk mematuhi instruksi atasan Anda. Membuka dokumen tersebut tanpa izin atau melihatnya tanpa sepengetahuan manajer SDM dapat dianggap sebagai pelanggaran privasi dan kepercayaan yang serius. Anda harus menjaga integritas dan etika kerja dengan tidak membuka dokumen tersebut dan menunggu petunjuk lebih lanjut dari manajer SDM atau atasan Anda tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 2, Andang diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun para pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Di dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaannya yang sedang dilakukan. Jika Andang, hal apa yang Anda periksa berkaitan dengan hasil kerja adalah A. Kesesuaian hasil dan target yang telah ditentukan. B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencangkup penelitian, kualitas, dan kuantitas. C. Kesesuaian jumlah hasil kerja dengan kemampuan masing-masing anggota. D. Kedisiplinan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. E. Membandingkan kontribusi masing-masing anggota terhadap capaian kelompok. Jawaban yang benar adalah B. Keakurasian dari hasil kerja yang telah ditentukan yang mencangkup penelitian, kualitas, dan kuantitas. Dalam kasus ini, penting untuk memeriksa keakuratan hasil kerja yang telah ditentukan yang mencangkup aspek penelitian, kualitas, dan kuantitas. Keakuratan dan kualitas hasil kerja adalah faktor penting dalam menilai apakah kelompok telah mencapai target yang telah ditetapkan. Melalui memeriksa keakuratan dan kualitas hasil kerja, Anda dapat memastikan bahwa kelompok bekerja dengan integritas dan mematuhi fakta integritas yang telah disepakati. Selain itu, juga membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kelompok telah berhasil dalam mencapai tujuan mereka. Jadi jawaban nomor 2 adalah B. Nomor 3,
Anda diminta untuk membentuk kelompok kerja dengan tugas yang cukup rahasia. Sebelum bekerja, masing-masing anggota menuliskan fakta integritas untuk tidak memberitahukan kepada siapapun. Masing-masing anggota mempunyai tugas yang cukup spesifik, namun para pengerjaannya mempunyai aturan yang sama. Pada waktu tertentu, mereka berkumpul untuk memberikan laporan capaian target. Dalam proses tersebut, ada salah satu anggota yang melanggar fakta integritas dengan menceritakan pekerjaannya kepada istrinya yang kebetulan menelpon dan menyatakan pekerjaan yang sedang dilakukan. Tindakan Anda, jika Anda andang dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. B. Sekedar mengingatkan saja, mengingat anggota kelompok adalah orang dewasa yang mestinya sudah tahu apa yang harus dilakukan. C. Mengingatkan dan meminta masing-masing anggota untuk membaca fakta integritas yang sudah disepakati. D. Menegur dan menunjukkan pelanggaran fakta integritas yang telah dilakukan. E. Mengingatkan bahwa setiap pelanggaran ada konsekuensinya. Jawaban yang tepat adalah A. Menegur dan mengingatkan kembali akan pernyataan yang sudah dibuat bersama serta meminta yang bersangkutan konsisten dengan apa yang sudah dinyatakan dalam fakta kesepakatan. Dalam menghadapi anggota yang melanggar fakta integritas, langkah yang paling tepat adalah menegur dan mengingatkan mereka akan komitmen yang sudah mereka buat bersama dalam fakta integritas. Ini adalah kesempatan untuk mengingatkan kembali nilai-nilai dan prinsip yang harus dipegang oleh semua anggota kelompok. Namun, tindakan ini sebaiknya diambil dengan pendekatan yang bersifat mendukung dan edukatif, bukan sebagai hukuman. Dengan begitu, Anda dapat memberikan kesempatan kepada anggota kelompok yang melanggar untuk memahami pentingnya integritas dan konsistensi dalam menjalankan fakta kesepakatan tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah nomor 3 adalah A. Nomor 4, Anda memiliki dua rekan kerja yang berbeda keyakinan dengan Anda, dan mereka mengajukan cuti beberapa hari pasca hari raya keagamaannya. Atasan meminta Anda untuk membantu menangani beberapa tugas kedua teman Anda. Sikap Anda, A. Saya akan melaksanakannya dengan saling, karena saling menggantikan tugas antar pegawai menjadi hal yang biasa. B. Saya berpikir mereka sengaja mengajukan cuti agar lepas dari tugas mereka dan ingin menikmati libur yang lebih lama. C. Saya mengerjakan dengan acuh tak acuh karena merasa kesal. D. Saya menyarankan atasan mempertimbangkan terlebih kemampuan saya dalam mengerjakan tugas kedua rekan kerja itu. E. Saya memahami mereka mengajukan cuti agar bisa bersama keluarga di saat hari raya dan saya akan mengerjakan tugas keduanya dengan semampu saya. Jawaban yang benar adalah E. Saya memahami mereka mengajukan cuti agar bisa bersama keluarga di saat hari raya, dan saya akan mengerjakan tugas keduanya dengan semampu saya. Dalam situasi ini, yang terbaik adalah memahami dan menghargai kebutuhan rekan kerja Anda yang ingin merayakan hari raya keagamaannya mereka bersama keluarga. Anda bisa menunjukkan sikap empati dan kerjasama dengan membantu menangani tugas mereka semampu Anda, sehingga pekerjaan tetap berjalan dengan baik selama mereka cuti. Ini adalah cara untuk mendukung keragaman budaya dan agama di lingkungan kerja, serta membangun hubungan yang baik dengan rekan kerja yang berbeda keyakinan. Jadi, nomor 4 jawabannya adalah E. Nomor 5. Anda tinggal di sebuah kompleks perumahan daerah Depok. Anda seorang tetangga baru yang cenderung tertutup dan jarang berkomunikasi dengan tetangga sekitar. Sikap Anda adalah A. Saya berpikir seharusnya tetangga baru tersebut menyadari sebagai tetangga baru harus bersikap ramah dan terbuka. B. Saya akan mengajak keluarga saya untuk mengunjungi tetangga baru tersebut agar bisa saling mengenal. C. Saya tidak memperdulikannya dan menunggu mereka terlebih dahulu terbuka dengan keluarga saya. D. Saya cuek saja karena memiliki urusan lain yang lebih penting. E. Saya akan mengirim makanan ke rumahnya sebagai momen untuk berkomunikasi.
Jawaban yang benar adalah B. Saya akan mengajak keluarga saya untuk mengunjungi tetangga baru tersebut agar bisa saling mengenal. Dalam situasi ini, mengunjungi tetangga baru dengan keluarga Anda adalah langkah yang baik untuk memulai komunikasi dan membangun hubungan yang baik di lingkungan Anda. Ini bisa menjadi kesempatan untuk saling mengenal, bertukar informasi, dan menciptakan kebersamaan. Mungkin tetangga baru tersebut memiliki alasan tertentu untuk bersikap tertutup, dan dengan mengunjungi mereka, Anda dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan inklusif. Ini adalah cara terbaik untuk memulai hubungan yang positif dengan tetangga baru Anda. Jadi jawaban nomor 5 adalah B. Baiklah, Bapak Ibu, itu tadi adalah 5 soal prediksi tentang soal situational judgment test. Ya kan Bapak Ibu kerjakan untuk lamar kategori P2 dan P3 di tes PPPK Guru tahun 2023. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.